Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi pemfaktoran bentuk aljabar. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7 sampai dengan 9. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Baik anak-anak, Ibu mulai dari definisi pemfaktoran dalam bentuk aljabar. Pemfaktoran dalam bentuk aljabar adalah mengubah bentuk penjumlahan suku-suku menjadi perkalian faktor-faktornya. Materi yang pertama, pemfaktoran bentuk AX ditambah AY. Menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan untuk pemfaktoran bentuk AX ditambah AY. Ini rumusnya, bentuk AX ditambah AY sama dengan, kalau kita amati di sini A-nya kembar anak-anak. Cara mudahnya di sini A-nya kembar, A-nya dikeluarkan dari tanda kurung. Sama dengan A dikali X ditambah Y. Ini contoh soalnya, Ibu mulai dari contoh soal yang A, 7A ditambah 7B. Ini sama dengan, kalau kita amati di sini 7-nya kembar. 7 ini merupakan FPB dari 7A dan 7B anak-anak sebenarnya. Jadi Ibu menyebutnya kembar begitu saja agar anak-anak lebih mudah memahami. Yang kembar kita keluarkan dari tanda kurung. Ini menjadi 7A ditambah B. Kalau kita mengoreksi, ini dikali depan seperti ini. 7 dikali A, 7A. Tandanya selanjutnya tambah. Dikali belakang di sini 7 dikali B, 7B. Sudah tepat. Sekarang contoh soal yang B, 4AX ditambah 2AY sama dengan, kita lihat di sini 4 dengan 2 dulu. Di sini FPB-nya adalah 2, kita keluarkan dari tanda kurung 2. Selanjutnya yang kembar lagi di sini A dengan A. A-nya kita keluarkan dari tanda kurung menjadi 2A. Sekarang agar menjadi 4AX. 2A ini kita kalikan dengan 2. Kita koreksi, 2 kali 2, 4. A, selanjutnya X, sudah tepat. Ditambah dengan di sini, yang dikeluarkan dari tanda kurung 2A, tinggal di sini ditambah 2A dikali Y, 2A, sudah tepat. Lanjut contoh soal yang C, 10 M kuadrat dikurang 15 MN sama dengan, kita amati di sini, ini koefisiennya 10 dengan 15, itu FPB-nya 5. 5 kita keluarkan dari tanda kurung. Selanjutnya, ini M dengan M. Di sini M kuadrat dengan M, berarti kembar M-nya. Selanjutnya kita kalikan, 5 dikali 2, 10. M dikali M, M kuadrat. Tandanya kurang. Di sini tandanya kurang. Selanjutnya agar jadi 15, 5 dikali. Agar menjadi negatif 15 anak-anak, 5 dikali negatif 3 dikali dengan N. Jadi 10 M kuadrat dikurang 15 MN, ini sama dengan pemfaktorannya 5M dikali 2M dikurang 3N dalam kurung. Ibu membahas materi yang kedua anak-anak, pemfaktoran bentuk X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat dan X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat. Ini Ibu biasa menyebutnya depan kuadrat ditambah 2 kali depan belakang ditambah belakang kuadrat dan depan kuadrat dikurang 2 kali depan belakang ditambah belakang kuadrat. Bentuk seperti ini, 2 ini anak-anak, ini nanti menghasilkan suatu bentuk kuadrat. Ibu mulai dari yang pertama anak-anak, X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Ini sama dengan X kita pindahkan, X kuadrat kita pindahkan di sini. Selanjutnya ditambah bentuk 2XY, ini diubah menjadi bentuk XY ditambah XY. Ini sama dengan 1XY ditambah 1XY, 2XY ditambah Y kuadrat. Selanjutnya ini seolah-olah kita beri tanda kurung, kita sendirikan.
Ini kita lihat di sini, dua suku yang depan di sini. Ini yang kembar X. Di sini X-nya kembar, kita keluarkan dari tanda kurung. Di sini tinggal X, di sini tinggal Y. Jadi yang di dalam kurung X ditambah Y. Ditambah dengan yang dua suku di belakang, di sini yang kembar Y. Y-nya kita keluarkan dari tanda kurung. Di sini dalam kurung tinggal X, di sini tinggal Y. Ini semoga bisa dipahami ini. Selanjutnya di sini sudah kembar anak-anak. X ditambah Y, di sini X ditambah Y. Kalau ini sudah kembar, kita keluarkan dari tanda kurung, diletakkan di depan boleh anak. Nah, di belakang boleh anak-anak. Depan boleh, belakang boleh. Ini Bu letakkan di belakang di sini. Selanjutnya dikali X ditambah Y yang di luar di sini. Jadi X ditambah Y. Di sini diletakkan di depan dikali dengan yang kembar ini diletakkan di belakang. X ditambah Y dikali X ditambah Y ini sama dengan X ditambah Y kuadrat. Ibu lanjutkan anak-anak di sini yang kedua, X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat kita pindahkan. Selanjutnya negatif 2XY ini kita ubah bentuknya menjadi negatif XY, negatif XY. Ini sama dengan negatif 1, negatif 1 sama dengan negatif 2 ditambah Y kuadrat. Dua suku di depan, di sini yang kembar X anak-anak. Ini kita keluarkan dari tanda kurung. Dalam kurung tinggal X dikurang ditambah XY ditambah Y kuadrat. Ini karena agak sulit, Ibu buat seperti ini dulu. Selanjutnya ini kita turunkan X dalam kurung X dikurang Y. Di sini hati-hati, di sini tandanya kurang. Tandanya kurang. Yang kembar adalah Y, kita keluarkan dari tanda kurung. Nah, dalam kurung di sini tinggal X yang di depan. Hati-hati yang di sini ini tandanya menjadi negatif. Y. Karena kalau kita koreksi anak-anak di sini negatif Y dikali X hasilnya negatif X. Selanjutnya negatif dikali negatif hasilnya positif. Y dikali Y kuadrat. Jadi di sini harus negatif. Selanjutnya di sini sudah kembar X dikurang Y, di sini juga X dikurang Y. Kita letakkan di belakang sini. Letakkan di belakang sini. Selanjutnya di sini X dikurang Y. Ini kembar diletakkan di luar kurung, berarti yang di dalam X dikurang Y. X dikurang Y dikali X dikurang Y sama dengan X dikurang Y kuadrat. Jadi ini rumusnya anak-anak. X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Ini sama dengan X ditambah Y dalam kurung kuadrat. Jadi depan kuadrat ditambah 2 kali depan belakang ditambah belakang kuadrat sama dengan X ditambah Y dalam kurung kuadrat. Rumus yang kedua, X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan X dikurang Y dalam kurung kuadrat. Atau depan kuadrat dikurang 2 kali depan belakang ditambah belakang kuadrat sama dengan depan dikurang belakang dalam kurung dikuadratkan. Ibu lanjut ke contoh soal anak-anak. Contoh soal yang A, X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan X kuadrat kita pindahkan, ditambah dengan 6X kita ubah ke bentuk 2 kali 3X, ditambah 9 ini bilangan kuadrat merupakan bentuk dari 3 kuadrat. Kalau dalam bentuk kuadrat 3 kuadrat. Atau kalau anak-anak masih bingung, ini seperti rumus ibu tadi, depan kuadrat ditambah 2 kali depannya X dikali belakangnya adalah 3. Selanjutnya ditambah 3 kuadrat. Boleh anak-anak bentuk seperti ini agar anak-anak tidak bingung. Kalau sudah seperti ini berarti sama dengan X ditambah 3, langsung di sini anak-anak. X ditambah 3 dalam kurung dikuadratkan. Atau di sini boleh X ditambah 3 langsung dikuadratkan dalam kurung. Lanjut ke contoh soal yang B anak-anak. Di sini A kuadrat dikurang 8A ditambah 16. Sama dengan A kuadrat ibu pindahkan di sini. Dikurang, tandanya kurang 2 kali 4A. Ditambah 16 ini bilangan kuadrat anak-anak sama dengan 4 kuadrat.
Atau kalau masih bingung, dijadikan bentuk depan kuadrat dikurang 2 kali depan belakang, belakangnya tadi berarti 4 ditambah belakang kuadrat. Bentuknya sudah di sini, sudah seperti ini. Tinggal di sini depan, selanjutnya tandanya kurang, dikurang belakang, dikuadratkan. Ini boleh di sini. Depan dikurang belakang dikuadratkan. Ibu lanjut ke materi yang ketiga, pemfaktoran bentuk selisih 2 kuadrat. Hasil pemfaktoran dari bentuk selisih 2 kuadrat dapat dinyatakan sebagai perkalian 2 faktor sebagai berikut. Ini, x kuadrat dikurang y kuadrat, ini sama dengan x kuadrat, ini kita pindahkan, ini sama dengan negatif xy ditambah xy, negatif xy ditambah xy itu 0, anak-anak. Di sini tidak tertulis karena 0, selanjutnya dikurang y kuadrat. Ini yang depan, 2 suku di depan, yang kembar x. Kita keluarkan dari dalam kurung tinggal x dikurang. Selanjutnya yang belakang di sini. Yang kembar adalah y di sini. Y kembar kita keluarkan dari kurung, dalam kurung tinggal x dikurang y. Di sini sudah kembar anak-anak, x dikurang y, di sini x dikurang y. Kita letakkan di belakang sini. Yang kembar kita letakkan di belakang, jadi di luar kurung, kurungnya berarti x ditambah y. X ditambah y. Ini berarti sama dengan x ditambah y dikali x dikurang y. Jadi rumusnya x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan x ditambah y dikali x dikurang y. Kalau ibu memberi rumus biasanya seperti ini. Depan kuadrat dikurang belakang kuadrat sama dengan depan ditambah belakang kali depan kurang belakang. Ini contoh soalnya. A kuadrat, ini contoh soal yang A kuadrat dikurang 25 sama dengan 25 ini bilangan kuadrat anak-anak. Kita jadikan bentuk kuadrat. A kuadrat dikurang 5 kuadrat. Depan kuadrat dikurang belakang kuadrat sama dengan depan ditambah belakang dikali depan dikurang belakang. Berarti A ditambah 5 dikali A dikurang 5. Bisa dimengerti ini? Selanjutnya yang B, di sini agak sulit sedikit ini. 6x kuadrat dikurang 24. Di sini 6 dengan 24 itu FBB-nya adalah 6. Kita keluarkan dari kurung 6. 6 dalam kurung tinggal x kuadrat dikurang 4. 4 ini merupakan bilangan kuadrat, kita ubah bentuknya sama dengan 6 dikali x kuadrat dikurang 2 kuadrat. Sama dengan 6 kali, di sini depan kuadrat dikurang belakang kuadrat, kita ubah bentuknya menjadi depan kuadrat ditambah, kita ubah bentuknya menjadi depan tambah belakang kali depan kurang belakang. X ditambah 2 dikali X dikurang 2. Lanjut ke materi keempat anak-anak, pemfaktoran bentuk X kuadrat ditambah BX ditambah Q. Kita amati bentuk perkalian ini. X ditambah 8 dikali X ditambah 5. Ini sama dengan X yang di sini ini kita kalikan dengan X ditambah 5 di sini. X dikali X ditambah 5. Selanjutnya tandanya tambah. Selanjutnya 8 dikali X ditambah 5. Selanjutnya kita buka kurungnya menjadi X kuadrat ditambah dengan X dikali 5, 5X. Ditambah dengan 8 dikali X, 8X. Ditambah 8 kali 5, 40. Ini sama dengan, di sini X kuadrat ditambah dengan 5X ditambah 8X, 13X. Ditambah dengan 40. Baik, sekarang kita amati anak-anak. Di sini 13. 13 ini merupakan hasil penjumlahan 5 ditambah dengan 8. Kita amati di sini. 13 adalah hasil penjumlahan 5 ditambah 8. Sedangkan 40 di sini
hasil penjumlahan 5 dikali 8. Kita amati di sini. Di sini ada 8, ada 5. Kita ulangi yang di tengah di sini. Ini 13. Yang di tengah itu sama dengan 5 ditambah 8. Sedangkan di sini ini adalah koefisien X. Sedangkan konstanta pada suku ketiga 40 ini, 40 ini sama dengan hasil kali 5 dikali 8 dikali 5 boleh, 5 dikali 8 boleh sama. Di sini angka yang ada di belakang. Ini misalkan A, B elemen bilangan real dan P merupakan P sama dengan A ditambah B dan Q sama dengan A dikali B, maka X kuadrat ditambah PX ditambah Q sama dengan X kuadrat ditambah AB, A ditambah B ini ditambah, ditaruh di sini menjadi koefisien X ditambah dengan A, Q-nya A dikali B. Dikali A dikali B. Jadi ada dua bilangan, hasil kalinya diletakkan di belakang di sini, hasil penjumlahannya ada di sini menjadi koefisien X. Suku ketiga hasil perkalian, suku kedua di sini koefisiennya hasil penjumlahan dua bilangan. Ini selanjutnya sama dengan X kuadrat, di sini menjadi kita kalikan AX ditambah BX ditambah A dikali B AB. Ini selanjutnya di sini yang kembar X. Nah, sini yang kembar X kita keluarkan dari kurung, tinggal X ditambah A. Yang di sini yang kembar B. Anak-anak, yang kembar B di sini B kita keluarkan dari kurung, tinggal X ditambah A. Ini di sini sudah kembar X ditambah A, X ditambah A. Taruh depan ini. Boleh taruh depan, boleh taruh belakang. Ini taruh belakang. Nah, taruh depan anak-anak. Tinggal belakang X ditambah B. Ini dikali. Jadi bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini. X kuadrat ditambah PX ditambah Q. Kalau P-nya A tambah B, Q-nya A kali B, bentuknya bisa seperti ini. Jadi nanti yang belakang di sini ini dikali, yang tengah di sini ditambah. Baik, Ibu ke contoh soal anak-anak. Soal A kuadrat ditambah 17A ditambah 60 sama dengan, ini kalau kita kali, berarti ada dua bilangan cara cepatnya. Kita kali hasilnya 60, kita jumlah hasilnya 17. Ini kita cari seperti ini. Ini caranya Ibu, seperti ini. Dua bilangan, kalau kita kali itu hasilnya 60, kalau kita jumlah itu hasilnya 17. Itu adalah 12 dan 12 dikali 5 hasilnya 60, 12 ditambah 5 hasilnya 17. Berarti ini bentuk penfaktorannya A ditambah 12 dikali A ditambah 5. Seperti ini saja. Lanjut contoh soal yang B, X kuadrat dikurang 5X dikurang 35. Ini sama dengan, kita cari anak-anak, dua bilangan, apabila dikali hasilnya negatif 36, apabila dijumlah hasilnya adalah negatif 5. Ini yang lebih besar negatif, di sini hasilnya negatif 36. Kalau dijumlah hasilnya negatif 5. Ini adalah negatif 9 dan 4. Negatif 9 dikali 4, negatif 36, kalau kita jumlah hasilnya negatif 5. Sudah tepat. Selanjutnya di sini X ditambah 4, boleh di depan belakang, boleh anak-anak. X ditambah 4 dikali X dikurang 9. Ini dibolak-balik boleh, tidak apa-apa, hasilnya sama. Lanjut ke soal C, M kuadrat dikurang 13M ditambah 42, sama dengan, ini kita amati anak-anak. Berarti kalau dikali di sini, kalau dikali hasilnya 42, kalau dijumlah hasilnya negatif 13. Kita cari anak-anak. Di sini dua bilangan, kalau kita kali hasilnya positif 42, kalau kita jumlah negatif 13. Itu adalah negatif 7 dan negatif 6.
Negatif 7 dikali negatif 6, 42 positif. Negatif 7 dikurang negatif 6, negatif 13. Berarti bentuk pemfaktorannya M dikurang 7 dikali M dikurang 6. Lanjut soal D kita. A kuadrat ditambah 12A dikurang 45. Kita cari dua bilangan, kalau dikali negatif 45, kalau dijumlah hasilnya positif 12. Kita cari di sini anak-anak. Ini hasilnya negatif 45. Kalau dijumlah hasilnya 12. Positif 12. Itu adalah 15 dikali negatif 3. Ini kita harus coba-coba, banyak berlatih anak-anak ini. Positif kali negatif, 15 kali 3, 45. Negatif 45. 15 dikurang 3 hasilnya 12. Sudah tepat ini. Jadi bentuk pemfaktorannya A ditambah 15 dikali A dikurang 3. Baik, Ibu lanjut ke materi kelima anak-anak. Pemfaktoran bentuk Px kuadrat ditambah Qx ditambah R. Di sini kita amati bentuk perkalian 4x ditambah 3 dikali 2x ditambah 4. Ini sama dengan 4x di sini kita kali dengan 2x ditambah 4 di sini. 4x dikali 2x ditambah 4 ditambah 3 kita kali 2x ditambah 4. 3 dikali 2x ditambah 4. Selanjutnya kita buka kurungnya. 4x dikali 2x 8x kuadrat. Selanjutnya di sini 4x dikali 4 16x. Ibu lanjutkan di sini 3 dikali 2x 6x. 3 dikali 4 12. 8x kuadrat ditambah 16x ditambah 6x ditambah 12 ini sama dengan 8x kuadrat di sini ditambah 16x ditambah 6x 22x. Selanjutnya ditambah dengan 12. Di sini kalau kita amati anak-anak 8 di sini. 8 Ibu kalikan dengan 12. Di sini 8 dikali 12. 8 dikali 12 sama dengan di sini 8 dikali 12 sama dengan 90. Selanjutnya 96 di sini kalau kita amati 22 ini adalah hasil penjumlahan dari 16 ditambah dengan 16 ditambah 6. Ini kita amati di sini. Ini kita amati anak-anak. 8 ini dikalikan dengan 12 sama dengan 16 dikali 6. Kita amati di sini. 16 dikali dengan 6. Ini sama dengan 16 dikali 6 adalah 96. Di sini 8 dikali 12 hasilnya juga 96. Jadi kita amati polanya anak-anak. Di sini 8 dikali 12 sama dengan 96. Itu sama dengan hasil penjumlahan di sini ini 16 ditambah 6 dikalikan. 16 ditambah 6 ini kita ubah bentuknya menjadi 16 dikali 6. Hasilnya sama. Ini kuncinya. Nanti ini kita ke bentuk yang di depan di sini. Misalkan A, B, C, D adalah elemen bilangan real dan berlaku hubungan P sama dengan AC. Ini P sama dengan AC dan Q sama dengan AD ditambah BC dan R sama dengan BD, maka di sini P X kuadrat ditambah QX ditambah R. Tadi P-nya AC, di sini AC X kuadrat ditambah Q-nya AD ditambah BC. AD ditambah BC dikali X ditambah BC. Ini R-nya adalah BD. Ini sama dengan AC X kuadrat ditambah, ini kita kalikan ADX anak-anak. Selanjutnya kita kali belakang di sini menjadi BCX ditambah BD. Ini yang di depan, ini yang di kembar adalah AX anak-anak di sini, AX kembar. Di sini AX kita keluarkan di sini dikali CX ditambah D. Ditambah dengan yang kembar di sini B. Kita keluarkan dari kurung yang di dalam CX ditambah D. Ini sama dengan
Ini sudah kembar, CX ditambah D, CX ditambah D. Kita letakkan di belakang sini. CX ditambah D di sini. Ini selanjutnya dikali AX ditambah B. Ibu bahas contoh soalnya anak-anak. Ini semoga anak-anak bisa lebih paham kalau dengan contoh soal. 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 4. Kita cari dua bilangan ini nanti. Ini kita cari dua bilangan apabila dikalikan hasilnya 12. Apabila kita jumlahkan, ini kalau dikali hasilnya 12, kalau kita tambahkan hasilnya 8. Kita cari di sini anak-anak, di sini saja. Ini dua bilangan kalau dikali hasilnya 12, kalau dijumlah sama dengan 8. Di sini, ini berarti 6 dikali 2. 6 dikali 2 anak-anak. 6 dikali 2, 8. 6 dikali 2, 12. 6 ditambah 2, 8. Ini Ibu kebawahkan saja, ini sama dengan, tetap ini 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 4. Ibu buat agak jauh. Ini. Selanjutnya, karena di sini tadi 6 dan 2. Di sini 8x-nya Ibu pisah menjadi seperti ini. 3x kuadrat ditambah dengan 6x ditambah 2x ditambah 4. Ini Ibu pisah, anak-anak. Semoga bisa mengerti ini. 6x ditambah 2x sesuai yang ada di sini. Di sini 8x. Selanjutnya, suku yang di depan, yang kembar adalah 3x anak-anak. 3 dengan 6, 3. Di sini ada x, ada x. Dalam kurung tinggal x ditambah 2. Karena 6 ini 3 dikali 2. Kalau dikoreksi, 3x dikali x, 3x kuadrat. 3x dikali 2, 6x. Selanjutnya ditambah, di sini yang belakang di sini. Yang kembar adalah 2 dengan 4 itu FBB-nya 2. Kita letakkan di luar kurung, dalam kurung tinggal x ditambah 2. Kalau kita koreksi, 2 dikali x, 2x. 2 dikali 2, 4 ditambah 4. Di sini bentuknya sudah kembar anak-anak. Di sini x ditambah 2, x ditambah 2 kita letakkan di belakang di sini. Selanjutnya dikali dengan 3x ditambah 2. 3x ditambah 2 di sini hasilnya. Cara yang pertama ini adalah cara sesuai rumus yang sudah Ibu jelaskan. Sekarang Ibu memberi alternatif penyelesaian anak-anak. Ini alternatif lain, Ibu tuliskan dulu di sini soalnya. 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 4. Tetap caranya kita cari dua bilangan. Ini kalau kita kali hasilnya nanti 12. 3 kali 4 12, hasilnya 12. Kalau kita jumlah hasilnya 8 di sini. Ini tetap yaitu 6 dan 2. Kita kali 12, kita jumlah 8. Selanjutnya kita bentuk seperti ini faktornya. 3x di sini kita tulis dulu 3x. Selanjutnya ditambah 6 yang ada di sini, ditambah 6. Dikali dengan 3x lagi kita tulis. Selanjutnya ditambah 2. Ditambah 2 di sini. Ini. Setelah itu kita bagi dengan 3. Angka 3 di sini. Koefisien x kuadrat di sini kita bagi 3. Kita lihat. Kalau di kiri ini, yang sebelah kiri bisa kita bagi 3, hasilnya tidak pecahan. Kalau sebelah kanan, kalau kita bagi 3, hasilnya pecahan. Maka kita pilih yang kiri. Di sini, kita bagi 3. Ini, 3x dibagi 3, hasilnya x. Ditambah, 6 dibagi 3, hasilnya 2. Dikali 3x ditambah 2. Hasilnya sama anak-anak. Boleh ini depan belakang, di sini x ditambah 2, di sini x ditambah 2. 3x ditambah 2, 3x ditambah 2. Ini ada dua alternatif cara, hasilnya sama. Lanjut ke contoh soal kedua anak-anak. 6x kuadrat dikurang 23x ditambah 10. Ini tetap caranya kita cari dua bilangan. 6 kali 10, 60. Kita cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya 60, kalau kita jumlah hasilnya negatif 23. Kita cari di sini anak-anak. Kita cari di sini, kalau dikali 60, kalau dijumlah negatif 23. Ini mesti negatif dengan negatif. Di sini negatif 20 dikali negatif 3. Negatif kali negatif positif, 20 dikali 3, 60. 20 negatif 20 dikurang 3 sama dengan negatif 23. Sudah tepat di sini. Ini Ibu
Pindah saja 6x kuadrat dikurang 23x ditambah 10. Ini selanjutnya 6x kuadrat. Ini selanjutnya ini tandanya Ibu pisah di sini 23 negatif 23x. Ibu jadikan negatif 20x seperti ini, negatif 20x, negatif 3. Negatif 3 di sini. Selanjutnya ditambah 10. Ini selanjutnya yang depan di sini nih. Ini kita selesaikan dulu. Di sini 6 dengan 20, FEB-nya adalah 2. Selanjutnya di sini X dengan X kembar kita keluarkan dari tanda kurung juga 2X. Agar menjadi 6X kuadrat dalam kurung ini dikali 3X. 2 dikali 3, 6, X dikali X, X kuadrat. Tandanya di sini kurang, 2X dikali negatif 10 sama dengan negatif 20X. Sudah tepat. Selanjutnya di sini tandanya kurang. Ini hati-hati, harus hati-hati. Di sini tidak ada yang kembar, sehingga langsung kita pindahkan. Di sini 3x, di sini 3x, di sini tanda positif berubah menjadi negatif karena di sini tandanya negatif. Negatif kali negatif itu hasilnya positif. Ini bisa diisi dengan angka 1, tidak juga tidak apa-apa. Biasanya tidak diisi. Jadi di sini angka 1 kalau kita kalikan negatif 1 kali 3x, negatif 3x, negatif 1 kali negatif 10, 10. Positif 10. Ini sudah kembar 3x kurang 10, di sini 3x dikurang 10. Kita letakkan di belakang sini. Tinggal di sini 2x dikurang 1. Berarti kalau di sini tidak ada angka, berarti di sini angka 1, anak-anak. Ini hasilnya pemfaktorannya adalah 2x dikurang 1 dikali 3x dikurang 10. Sekarang Ibu memberi alternatif kedua, 6x kuadrat dikurang 23x ditambah 10. Tetap kita cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya 6 kali 10 hasilnya 60. Kita jumlah hasilnya negatif 23. Bilangannya tetap negatif 20 dan negatif 3. Caranya seperti ini. Pemfaktorannya. Di sini 6x kita tulis dulu, 6x dikurang 20. Selanjutnya dikali dengan 6x lagi. 6x dikurang 3, dikurang 3. Selanjutnya kita bagi dengan koefisien x kuadrat, di sini dibagi 6. Kalau Ibu sebelah kiri Ibu bagi 6, di sini pecahan, kalau di sini dibagi 6 juga pecahan. Maka alternatifnya seperti ini. 6 ini yang di sini dibagi 2, yang di sini dibagi 3. 2 kali 3 sudah 6. Selanjutnya baru kita sederhanakan. 6x dibagi 2 ini 3x dikurang 20 dibagi 2 ini 10 dikali dengan 6x dibagi 3 ini 2x dikurang 3 dibagi 3 1. Hasilnya sama, 3x dikurang 10 dikali 2x dikurang 1. Terserah anak-anak pilih cara mana yang dianggap mudah. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.